Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas yaitu tentang praktikum materi pembelajaran IPSD klasifikasi tumbuhan. Yaitu nama saya Abdul Syarani, kelas 4B dengan nomor induk mahasiswa saya 1900005101. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang ini subtopiknya morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, dan taksonomi tumbuhan. Kemampuan dasarnya dan tujuan praktikum, kerangka teoris, dan alat dan bahan, yaitu kertas A4, pensil, penghapus, mistar, buku tentang taksonomi, dan pisau. Yaitu bahannya saya menggunakan satu buah tumbuhan padi lengkap akar, batang, dan daun. Dan satu buah batang daun dari tumbuhan jambu, yaitu jambu biji. Dan satu buah daun dari bunga, yaitu saya memakai bunga kembang sepatu. Dan satu contoh biji dan daun kopi, yaitu hasil pengamatannya, yaitu padi. Padi adalah dalam menanam padi sejak awal tanaman hingga masa panen harus memperhatikan cara merawat padi. Ada banyak cara merawat tanaman padi seperti menghilangkan gulma dari tanah, pemberian pupuk, penyemprotan agen hayati atau pestisida, dan melakukan observasi rutin di lapangan. Tidak banyak perbedaan antara merawat tanaman padi dan merawat bayi. Anda tidak hanya bisa menyusui dan makan, tetapi Anda juga bisa mengamati pertumbuhan bayinya secara umum. Yang dimaksud dengan observasi adalah secara langsung menyasar aktivitas dari proses atau objek dan mencatat berbagai masalah atau gejala dari proses atau objek yang diamati dalam proses penanaman padi. Juga harus dilakukan pengamatan secara rutin. Dan jambu biji adalah yang berikut adalah jambu biji hijau, lonjong, dan dagingnya berbuah merah. Jambu merah banyak mengandung vitamin A yang baik untuk mata dan antioksidan, dan juga banyak mengandung vitamin C. Batang kayunya berbentuk bulat dan halus mengelupas bercabang, kulit warna daun berbentuk bulat halus mengelupas, dan tunggal bulat telur, tumpul, pangkal bulat tapi lurus, panjang 6 atau 14 cm, lebar 3 atau 6 cm, menyirip kuning hijau muda. Tunggal lahir di ketiak daun, mahkota lonjong panjang 1,5 cm, putih, kekuningan. Jambu biji terus berubah daripada menunggu musim berbuah seperti rambutan atau mangga. Saat musim panas, rasa jambu biji lebih manis dibandingkan saat musim hujan karena kandungan air buah lebih tinggi saat musim hujan. Pohon jambu bisa disiram dengan air gula agar buahnya terasa manis. Jambu biji bisa diperbanyak atau dibudayakan dengan bijinya. Dan bunga sepatu, yaitu bisa disebut kembang sepatu, tergolong bunga lengkap karena memiliki bagian atau struktur bunga yang lengkap. Bunga kembang sepatu memiliki mahkota kelopak putik-putik dan benang sari menurut kesuburannya. Kembang sepatu juga tergolong jenis bunga sempurna karena memiliki putik dan sari pada bunganya. Dan kopi dengan menitik beratkan pada teknik
penanaman kopi mulai dari hingga pemeliharaan produktif dan kualitas produk kopi dapat ditingkatkan. Kegiatan penanaman terlebih dahulu mengklasifikasikan varietas sesuai dengan kondisi lahan, kemudian menentukan jarak, jenis pupuk, serta cara pemakaiannya. Selain itu, pemangkasan diperlukan untuk menjaga tanaman kopi tetap rendah untuk perawatan yang mudah, membentuk cabang yang produktif, mendorong masuknya cahaya, dan mendorong pengendalian hama. Nah, ini bagian tanaman yaitu bisa kita sebut yang bagian morfologi yaitu ya ini padi. Morfologi tanaman padi merupakan susunan tumbuhan tanaman yang dibagi menjadi dua bagian yaitu vegetatif yang terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan bagian generatif yang terdiri dari malai, bunga, dan buah, dan bagian anatominya batang panjang, berkas pengakut, dan tebal. Korteks batang semua tanaman padi hitam, analisis dan data dengan ANAVA jika terdapat perbedaan dilanjutkan dengan DMRT. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan software SPPS. 21 of the draft 5% hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi vasokolusol 30 ppm tunggal berpengaruh nyata ketebalan anatomi batang panjangnya, berkas pengangkut, dan tebal korteks. Dan jambu biji. Jambu biji yaitu setelah kita mengetahui tentang klasifikasi dimiliki oleh tanaman jambu biji ini, makna selanjutnya akan membaca tentang morfologi dari tanaman jambu biji ini. Morfologi jambu biji ini meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, berikut bahwa ini merupakan penjelasan yang morfologi tanaman jambu biji. Baik yang anatominya, yaitu baik akar maupun batang mempunyai kambium hingga akar mampu batangnya memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder pada akar. Sifat radial bekas pengangkutnya hanya nyata pada akar, belum mengadakan pertumbuhan menebal pada batang. Berkas pengangkutan tersusun dalam lingkaran dengan eksim di sebelah dalam dan phloem di sebelah luar. Di antaranya terdapat kambium. Jadi berkas pengangkutan bersifat lateral terbuka, kadang-kadang bikoteral. Anatomi yang khas adalah terdapat phloem dalam kayu, phloem interexure, yaitu kalau bunga yaitu ini kita bisa lihat contohnya ya. Ya ini bunga. Kalau bunga sepatu berbentuk trompet, di ketiak daun kelopak berbentuk lonceng, berbagai lima hijau kekuningan. Mahkota terdiri dari 15 sampai 20 daun mahkota. Mereka merah muda, benang sari banyak, tangkai sari merah, kelapa sari kuning, putik berbentuk tabung merah. Dan bunga sepatu mempunyai dua bagian pentingnya, yaitu bagian steril dan juga bagian fertil. Bagian steril merupakan bagian dari bunga sepatu yang tidak termasuk dalam kategori alat terdiri reproduksi. Bagian steril merupakan mahkota bunga, petal, kelopak bunga, stel, daun tangkai, bracteole, dasar bunga, retikel, daun pelindung, breccia, tangkai bunga, bracteole, dasar bunga, reticule, daun pelindung, braktea, tangkai bunga,
Pedicleus, ibu tangkai bunga. Pedunculus, sedangkan bagian vertil merupakan bagian yang mempunyai peranan masing-masing. Dan selanjutnya ke kopi. Kalau bagian kopi, morfologi yang khas pada kopi Rabusa adalah tajuk yang lebar. Perawatannya besar, ukuran daun yang lebih besar dibandingkan daun kopi Arabica dan memiliki bentuk pangkal tumpu. Selain itu, daunnya tumbuh berhadapan dengan batang, cabang, dan ranting-rantingnya. Dan kalau anatominya, kulit ceri adalah lapisan terluar dari buah ceri kopi. Kulit ciri berwarna hijau saat kopi belum matang dan berubah menjadi merah saat buah sudah matang. Bahkan ada yang berwarna kuning, tergantung dari varietas kopinya. Permukaan dari kulit ceri ini biasanya tebal. Hal ini berguna untuk melindungi biji kopi dari serangan hama serangga. Nah, dan itu mungkin itu aja yang analisis dan pembahasan tadi adalah varietas perlakuan aluminium menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap bobot butir perlonjokan. Variasi tidak memberi pengaruh pemberian bebas aluminium. Dikaitkan dengan faktor genetik kelima, varietas secara relatif faktor lingkungan memainkan peran yang lebih besar dan juga perlakuan spesifik aluminium yang berpengaruh. Dan kelima, karena kelima varietas tersebut merespon dengan baik karena interaksi faktor dampak genetik dan lingkungan seperti dampak kandungan aluminium dalam tanah. Berdasarkan tabel di atas tunjukkan bobot butir rata-rata tongkol varietas tertinggi adalah varietas kalian 16,503 gram yang tidak berbeda nyata dengan varietasnya ras Kijang 8,642 gram dan siung kancil oleh faktor genetik varietas dominan. Dan jambu biji memiliki beberapa keunggulan, diantaranya buah yang bisa dimakan sebagai buah segar, dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan, minuman, jus atau selai jus buah sirup. Selain itu, buah juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam perawatan penyakit seperti memperlancar pencernaan, menurunkan kolesterol, antioksidan, meredakan rasa lelah dan kantuk, demam berdarah, dan sariawan. Selain buah-buahannya, bagian tanaman lain seperti daun, kutil, akar, dan buah muda juga efektif mengobati disentri, radang mulut, diare, sakit mah, gusi, bengkak, radang, dan mulut, dan lain-lain. Bunga sepatu berdasarkan penelitian, semua buncit betina pengobatan terjadi selama perpanjangan siklus ekstrus. Pengelosokan ekstraks daun kembang sepatu memiliki pengaruh yang besar terhadap lamanya siklus ekstrus. Kekencanan menurunkan tekanan dan menyebabkan siklus ekstrus menunjukkan bahwa adanya siklus terus biasa berhubungan dengan tekanan emosional, nutrisi, dan hormon. Jadi bisa dikatakan siklusnya diperpanjang terjadi ekstrus, dan tikus disebabkan karena adanya penurunan tekanan darah yang disebabkan oleh tikus tersebut dengan mengambil ekstra daun kembang sepatu, yaitu kopi. Kopi adalah minuman yang terbuat dari biji kopi yang disangrai dan digiling menjadi bubuk. Jenis kopi banyak beredar adalah Arabica, Robusta, dan Liberica. Kopi adalah minuman terpopuler kedua di dunia setelah teh. Bagi banyak orang, kopi bukan hanya sekadar selingan tapi bagian dari gaya hidup. Di balik rasa pahitnya, secangkir kopi ternyata memiliki banyak manfaat kesehatan, mulai mencegah penyakit serius seperti diabetes hingga mengobati penyakit ringan seperti
sakit kepala. Dan yang kesimpulannya, nama-nama ilmiah dari satu makhluk hidup termasuk tumbuhan selalu menggunakan bahasa Latin karena bahasa Latin dianggap tidak bisa berkembang karena dianggap bahasa yang dimati. Yaitu di samping itu penggunaan bahasa dianggap memiliki banyak bahasa yang dunia sehingga dapat mempermudah makhluk hidup termasuk tumbuhan dalam penulisan nama ilmiah ada beberapa acuan pokok yang wajib dipenuhi yaitu menggunakan bahasa Latin, menggunakan penahanan dengan dua suku kata seperti Psidium, gua Java. Kata pertama mengacu pada nama genus dari tumbuhan yang dimaksud, sedangkan kata kedua mengacu kepada nama spesies yang diamati. Jika menggunakan tiga suku, dipisahkan tanda baca garis seperti Ibicors rosacins. Nama harus dicetak miring akan diberikan garis bawah. Pada umumnya, penemu menumbuhkan inisial pada akhir dari nama ilmiah. Nama ilmiah seperti Oryzas staffi ya, L yang dimaksudkan di sini adalah Linnaeus sebagai penghormatan kepada beliau. Huruf pertama dari nama atau huruf pertama dari genus adalah huruf besar, sedangkan yang lainnya adalah huruf kecil seperti zimis. Nah, kalau padi, yang taksonominya adalah yang kita amati itu aja, yaitu Oryza staphyl dimasukkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut. Kingdom sama dengan plante. Divisi Magnolipothia. Kelas Liliopsida. Ordo Poles dan familia Grimiportiae dan genus Oryza dan spesies Oryza sativale. Kalau jambu biji yaitu kingdom plante tumbuh-tumbuhan, divisi Spermatophyata dan subdivisi Angiospermae dan kelas Dicotyledon dan ordo Myrtales dan famili Myrtaceae dan genus Psidium, spesies Psidium guavalin. Kalau bunga sepatu, kingdom plante. Kalau divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dictylodon dan ordo Malvaceae dan famili Malvaceae dan genus Hibiscus dan spesies Hibiscus rosa sinensis L. Dan kopi, kalau kingdomnya plante, subkingdom Trechobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliopta dan kelas Magnoliopsida, subkelas Adridea dan ordo Rubiales, familinya Rubiaceae dan genus Coffea dan spesies Coffea arabica. Nah, dan inilah yang baik morfologi otonomi yang diamati, yaitu seperti akar, batang, dan daun. Dan ketiga bagian tersebut merupakan bagian utama yang termodifikasi menjadi organ-organ sekunder sesuai dengan fungsinya, yaitu bunga, buah, biji, duri, dan umbi. Nah, kalau bagian ciri-ciri morfologi anatomi tersebut bukan disebut ilmu yang mempelajari wujud fisik. Morfologi berasal dari morfos yang artinya wujud dan logo artinya ilmu. Morfologi tumbuhan
yang mengkhususkan pada struktur internal tumbuhan dari sudut pandang mikrofis morfologi tumbuhan sangat berguna mengidentifikasi tumbuhan secara visual karena itu dimungkinkan mengidentifikasi tumbuhan beragam dan memberikan nama yang tepat setiap kelompok yang terbentuk. Dan dengan cara menetapkan tumbuhan tersebut ke dalam tingkat masing-masing secara umum dilakukan oleh para morfologi anatomi yang berbiji keuntungan dari urutan taksonomi mempermudah tentang tumbuhan, yaitu kalau ciri morfologi dan anatomi taksoni yaitu Ars Linus yang tertinggi dalam 7 tingkatan kerajinan raja plus kelas ordo keluarga genus spesies yang menurut tingkat didasarkan pada kemiripan atau kemiripan morfologi sebagai struktur otonomi. Nah, baik itu aja. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa menjelaskan hasil presentasi klasifikasi tumbuhan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah ataupun yang tidak enak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.